setelah didoakan oleh para leluhur, kemudian kan tempatnya jadi lebih mudah untuk dihuni oleh para manusia karena beberapa penghuninya dipindahkan oleh para leluhur ke entah ada yang ke laut, ada yang ke gunung. Kalau misalkan di bawah itu secara umum dia masih bisa ditolerir serem-seremnya apa segala macam. Tapi yang menuju ke atas, makin atas lagi, itu seremnya udah bukan main lagi. Kita naik ke gunung, itu sama seperti kita mendaki ke punggungnya. Iya. Kelima jalur itu dalam pandangan spirit Alif itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, kita ada di tempat yang lain lagi, bercerita tentang satu cerita yang lain lagi, penelusuran Alif dengan mata batin. Nah, Sobat Time Travel, kalau misalnya kita perhatikan, Alif juga nih ya, waktu itu kan kalau nggak salah Alif sempat menyebutkan bahwa di masa lalu, Sundalen itu jadi satu tempat yang kesannya tuh wingit banget ya, Alif. Dan Alif menyebutkan setelah didoakan oleh para leluhur, kemudian kan tempatnya jadi lebih mudah untuk dihuni oleh para manusia karena beberapa penghuninya dipindahkan oleh para leluhur ke entah ada yang ke laut, ada yang ke gunung. Di episode kita kali ini kita akan berbincang satu tempat nih, gunung lah gitu. Kayaknya di penelusuran kita yang lalu kita belum pernah mengangkat gunung ini. Mungkin Sobat Time Travel juga tahu gunung ini terkenal populer di kalangan para pendaki, yaitu Gunung Cermai. Ya. Nah, Gunung Cermai ini kan ada di kawasan ada di tiga kawasan kota ya, kayak Majalengka, terus kemudian Cirebon dan juga Kuningan. Nah, gunung itu ada di wilayah tersebut. Nah, Sobat Time Travel juga kan pasti tahu ya berbagai cerita tentang mitos, larangan, dan kemudian juga para tokoh-tokoh yang ada di sana lah. Tokoh-tokoh yang kelihatannya berpengaruh lah bagi orang-orang yang suka mendaki maupun yang orang suka misteri lah gitu. Nah, sebenarnya kan kita juga pengen tahu nih, Liv, sebenarnya tuh kawasan Gunung Cermai itu sebagai kawasan yang seperti apa sih, dan juga penghuninya tuh dalam pandangan batin Alif itu seperti apa. Nah, untuk lebih supaya cerita ini lebih penelusuran kali ini lebih berstruktur, mungkin Alif bisa kasih tahu nggak kisi-kisi yang Alif akan ceritakan di penelusuran kita kali ini di Gunung Cermai. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua Sobat Time Travel dan siapapun kalian yang nonton selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi di episode kali ini mungkin kita akan membahas tentang Gunung Ciremai. Dengan opening yang tadi udah Mas Anton sampaikan, kenapa kok gunung tiba-tiba? Sementara episode-episode kemarin tentang peradaban-peradaban masa lampau kan di Sundalen terutama. Iya. Kebetulan kan masih nyambung ya, ada Sundalen, tempat yang satu yang wingit, kemudian kan penghuninya kan dipindah itu. Nah, aku jadi penasaran pengen tahu salah satu tempatnya mungkin yang belum pernah kita angkat adalah Gunung Cermai. Iya. Jadi di masa lampau Sundalen terkenal dengan wingitnya karena di sana itu banyak sekali penghuninya, bukan cuma manusianya kita tapi bangsa-bangsa, makhluk-makhluk yang lain. Sementara di zaman sekarang makhluk-makhluk atau bangsa-bangsa di luar manusianya kita itu udah pindah ke gunung-gunung dan laut. Sekarang kalau di pemukiman, di tempat kita tinggal, di tempat kalian tinggal itu kan udah tidak sewingit Sundalen masa lampau itu. Udah nyaman lah bisa tinggal. Udah bisa ditinggal dengan nyaman. Tapi kalau misalkan kita pergi ke gunung, sampai ke laut, itu wingitnya itu masih sangat kental. Karena semua itu pindahnya ke tempat-tempat itu. Nah, tempat yang mau kita ceritain adalah Gunung Cermai. Gunung Cermai itu tingginya kan sekitar 3.078 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah.
kalau kita mau, ini mungkin para pendaki juga udah hafal. Hafal banget. Tapi bagi para sobat time travel atau siapapun yang belum pernah mendaki gunung, Gunung Ceremai itu bisa lewat umumnya dari 4 jalur. Satu via Apuy, satu via Patulungan, satu via Linggarjati, satu lagi via Linggabuana. Nah, di sekitar bulan Agustus 2022 itu dibuka jalur baru namanya Gunung Ceremai via jalur Trisakti Sadarehen kalau nggak salah. Itulah pokoknya. Nah, dari kelima jalur ini, tapi yang umumnya itu 4 jalur, biasanya orang itu melalui Apuy atau via Linggarjati. Kalau misalkan via Linggarjati, itu ada beberapa spot yang bagi para pendaki itu suka dengan kisahnya, dengan pengalaman ketika mereka mendaki ke sana. Ada, kalau misalkan lewat Linggarjati itu ada tempat namanya kuburan kuda. Ya kan? Terus naik lagi nanti ketemu batu lingga, apa namanya itu? Batu lingga. Batu lingga ya. Nah, kalau misalkan via Apuy, banyak orang yang awal-awal mendaki itu lewat situ. Karena menurut para pendaki, wilayah melalui jalur via Apuy itu tracknya nggak begitu sulit gitu, nggak begitu nanjak lah istilahnya. Agak mudah untuk pemula. Mudah. Tapi kalau Linggarjati itu kan mesti merangkak, ada yang terjal sekali. Ya, jalurnya ekstrim gitu. Nah, mungkin yang mau kita bahas itu salah satu jalur, yaitu jalur Apuy. Sebenarnya insya Allah kita akan membahas banyak tempat di Ceremai, walaupun tidak mendetail, karena ada hal-hal yang tetap harus dijaga keluhurannya. Jadi mungkin kita akan cerita dengan apa yang diperbolehkan oleh mereka-mereka yang ada di sana, Gunung Ceremai. Gitu sih, Mas. Oke. Nah, dari ininya nih, kan tadi Alif udah cerita tentang jalur pendakian ya. Ada dulu mungkin ada 4, sekarang ada 5, kan ada yang baru gitu. Nah, masing-masing jalur itu sebenarnya kalau dari pandangan Alif, kan kita taunya jalur pendakian itu banyak bukan situs ya, tapi spot lah, kayak kata spot-spot yang orang udah tahu pasti di sini ada kisah-kisah horornya, kisah misterinya, ada pantangannya, terus juga ada tokoh-tokohnya segala macam. Nah, secara garis besar kelima jalur itu dalam pandangan spirit Alif itu seperti apa? Secara garis besar 5 jalur yang saya lihat secara spirit, dan ketika saya diizinkan oleh Maha Kuasa pergi ke sana dengan spirit juga. Masing-masing jalur itu punya, saya ngomong 4 jalur umum aja. Karena Sadarehen itu saya nggak tahu. Baru ya, Trisakti itu baru lah ya. Jadi 4 jalur. Masing-masing itu ketika masuk itu punya hawanya sendiri-sendiri, Mas. Hawa itu didukung oleh siapa yang menghuni di sana. Kalau dari apa yang saya lihat, itu secara hal yang spirit yang mungkin bisa orang bilang tidak kelihatan. Tapi secara alamnya lagi-lagi itu jalur yang berbeda. Mungkin di sini dia kalau masuk setelah tugu base campnya, naik ke atas itu masuk ke ladang kopi atau ladang pertanian warga, apa segala macam. Mungkin di jalur-jalur yang lain itu langsung ketemu hutan belantara. Mungkin di jalur yang satu lagi dia nggak ketemu ladang, dia nggak ketemu langsung ke hutan, tapi dia ketemu cuma belukar aja gitu. Jadi dari hal-hal secara vegetasi alamnya itu bisa menimbulkan hawa yang berbeda, ditambah dengan penghuni-penghuni di sana gitu. Itu dari masing-masing jalur itu punya karakteristiknya masing-masing. Bagi yang saya menurut yang saya lihat, gitu. Entah bagi para pendaki apakah sama atau berbeda, saya nggak tahu. Bisa dideskripsikan lebih jelas lagi nggak, Alif? Misalnya berbedanya tuh secara apa? Misalnya kita masuk ke sana, tiba-tiba langsung udah terhempas hawa seramnya atau gimana? Secara umum, ketika saya melakukan perjalanan ke Gunung Ceremai itu sebetulnya dari apa yang saya rasain dan dari apa yang saya lihat, hawanya tuh sama seperti pergi ke gunung-gunung berapi yang lain yang ada di tanah Jawa maupun di Nusantara. Kenapa saya bilang secara umum begitu? Karena gunung itu, dari apa yang saya ketahui, gunung adalah salah satu tempat yang sakral, tempat yang suci dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena di gunung itu pasti ada sesuatu yang dijaga oleh para leluhur. Maka dari itu banyak wilayah yang ke bawah, kaki gunung atau lereng gunungnya itu
sangat angker, sangat wingit. Dan itu dirasakan oleh masyarakat sekitar atau para pendaki yang naik ke sana, terutama Gunung Cermai. Nah, itu secara umum. Tapi secara khusus, di jalur-jalur yang waktu itu saya diberikan izin untuk berjalan ke sana melalui Spirit, salah satunya via Apuy. Kalau saya nggak salah. Pertama kali saya melakukan perjalanan ke sana, saya setelah ngelewatin ada Tugu, ada Gapura kayak selamat datang itu, biasanya para pendaki kan di situ dulu isi surat izin dan lain-lain. Nanti jalan ke sana menuju ke pos 1, itu pasti ngelewatin ladang, lalu mulai naik, lalu akan mulai kelihatan hutan-hutan. Tapi belum terlalu lebat. Setelah dari pos 1 menuju ke pos 2, mungkin perjalanan tergantung orang relatif kan Mas. Naiknya itu bisa berapa jam. Nah, itu baru masukin hawa yang lebih, menurut saya itu lebih dingin lagi. Nah, fun fact, ketika syuting sekarang, tiba-tiba saya merinding dan benar-benar ngerasain dingin. Agak-agak sejuk ya. Ini bukan gimmick Sobat Time Travel, ini beneran. Iya, betul. Gitu. Nah, dari pos 1 ke pos 2, itu udah banyak yang nyambut sebenarnya. Karena saya ngelihat itu, jadi saya bilang, ini gunung atau kampung. Atau bahkan bukan cuma sekedar kampung, tapi apakah ini ada kerajaannya atau apa? Tahu nggak Mas? Tahu nggak Sobat Time Travel? Di sana itu bukan cuma sekedar hantu-hantuan yang kelihatan yang menghuni di sana, tapi banyak sekali makhluk-makhluk yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Dan itu serem. Dan itu jauh lebih serem daripada makhluk-makhluk yang orang bisa lihat itu di rumah angker misalkan. Bisa dibayangkan gitu ya. Bisa dibayangkan. Nah, sampailah ke, saya nggak tahu nama-nama posnya, saya lupa. Ada jalur simpang 5, ada pos apa, itulah saya nggak tahu. Cuman yang bisa saya lihat adalah pos-posnya aja. Nah, dari pos 1 ke pos 2, menurut saya itu udah serem. Tapi masih bisa ditolerir. Karena di sana penghuninya ya mereka juga punya kehidupan, walaupun serem. Nah, masuk ke pos 2, sampai menuju ke pos 3, wah itu betul-betul secara hawa itu udah makin, menurut saya itu makin menggigil. Walaupun siang hari, beda antara hawa udara kena kulit, sama hawa yang menyelimuti gunung itu, masuk ke badan kita, itu kan beda Mas. Jadi bukan cuma sekedar udara gitu loh. Bukan cuaca lah. Bukan cuaca, tapi hawa. Atmosfer lah. Hawa itu ternyata ketika saya lihat, saya telusurin, itu disebabkan satu pasti karena alamnya, karena semakin tinggi kan itu udah mungkin masukin 1000 meter di atas permukaan laut sampai menuju ke 1500. Kemudian yang kedua, semakin tinggi wilayah gunung, maka semakin tinggi pula level dari penghuni yang ada di gunung itu. Kalau misalkan di bawah itu secara umum dia masih bisa ditolerir, serem-seremnya apa segala macam. Tapi yang menuju ke atas, makin atas lagi, itu seremnya udah bukan main lagi. Secara tingkatan naik berarti ya. Ketika semakin naik ke atas, semakin hantu-hantunya, semakin levelnya semakin... Saya nggak bilang hantu Mas. Bukan ya? Saya nggak bilang hantu. Makhluk. Di sana juga banyak makhluk apapun. Karena di sana pun juga dimensinya berlapis-lapis. Nah, bicara dimensi, bukan cuma sekedar hantu-hantu yang bisa kalian bayangkan atau yang biasa kalian lihat gitu, tapi lebih daripada itu. Karena dimensinya itu bukan cuma manusia, bukan cuma alam tumbuhan, hewan. Ada mungkin bisa kita bilang siluman, mungkin juga jin-jin yang biasa orang tahu. Tapi lebih itu juga ada, lebih dari itu. Di wilayah-wilayah makin ke atas itu, banyak hal-hal yang udah mulai di luar nalar. Gitu. Nah, emang kan kalau dari cerita-cerita di literasi, video ataupun tulisan, banyak kan orang ceritanya tuh para pendaki ketemu misalnya kayak kampung gaib, pasar gaib, dan dia bertemu hal-hal yang halus banget ya, kayak gamelan, suara gamelan gitu. Nah, sebenarnya realitasnya tuh seperti apa sih, bentuk kampungnya, kehidupannya di sana tuh seperti apa? Kalau secara manusia, alam manusia itu hutan, udah masuk hutan, makin naik jalurnya, itu kan jalur itu, trek itu kan seringkali ditutupin sama akar-akar pohon yang gede-gede itu. Terus juga kadang ada di beberapa titik pohon itu tumbang, batang besar itu nutupin jalan kan. Terus ada juga di beberapa tempat semakin tinggi lagi menuju ke pos-pos berikutnya, biasanya ada pohon-pohon yang daunnya itu nutupin jalan, sampai ngebentuk kayak terowongan kecil gitu. Dan
seringkali juga di situ mulai turun kabut. Tapi di samping itu juga ya banyak hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain banyak juga. Oh, oke. Nah, itu kan kalau misalnya kayak tadi Alif udah cerita gitu kan, kan di kalangan pendaki juga tuh kan terkenal lah ada beberapa tokoh gitu atau sosok yang sering mereka temui lah. Misalnya katakan kayak Nini Pelet, terus kemudian juga ada kayak Nyi Linggi dengan 2 macan tutulnya. Nah, apakah beliau-beliau ini, sosok-sosok ini adalah yang disebut sebagai penguasa masing-masing kerajaan atau kampung yang tadi Alif sebut gitu? Gini, selama saya jalan ke sana, saya itu ngelihat banyak, saya ngomong apa ya, takut nggak sopan. Banyak tokoh, banyak makhluk yang saya nggak tahu namanya, wujudnya juga macam-macam. Seringkali juga beberapa pendaki itu lihat, tapi seringkali juga mereka nggak sadar bahwa mereka ngelihat. Dan sering juga orang yang nggak ngelihat apa-apa, walaupun mereka itu ada di sekeliling para pendaki atau warga yang naik ke Gunung Ciremai, entah dengan aktivitasnya mereka apapun. Nah, saya juga baca itu literasi, saya juga beberapa kali nonton cerita pengalaman orang ketika ke Gunung Ciremai. Tapi saya nggak bisa menyebutkan, oh beliau namanya ini, oh beliau namanya itu. Betul. Tapi saya ngelihat banyak hal di sana. Salah satunya gini, ada di salah satu titik. Jadi kalau kita mau pergi ke sana itu mesti ngelewatin semacam 2 batang pohon yang kayak kembar. Tapi itu mungkin entah pohonnya sama atau pohonnya beda. Dan jalanannya juga nggak begitu terjal, Mas. Karena kalau misalkan lewat jalur yang kita lagi ceritain itu kan nggak begitu terjal dengan jalur yang lain. Nah, kalau misalkan Sobat Time Travel atau para pendaki atau siapapun kalian yang nonton mungkin diberikan kelebihan penglihatan oleh Yang Maha Kuasa, kalian jika diizinkan maka akan ngeliat sesuatu yang luar biasa. Mungkin ini secara umum udah klise ibaratnya, tapi memang begitu keadaannya. Saya ngeliat di salah satu titik itu yang mana ada 2 pohon kembar. Itu seakan-akan kalau kita lewat ke sana itu udah wilayah yang berbeda daripada tempat yang tadi kita lewatin. Mungkin bisa saya bilang itu gerbang di salah satu dimensi yang ada di situ, atau mungkin itu pintu masuk dari salah satu wilayah pemukiman yang ada di situ. Jadi kalau udah lewat sana, udah ngelewatin si pohon itu, maka itu udah berada di luar wilayah yang sebelumnya kita lewatin. Masuk ke sana, itu hawanya lebih beda lagi. Tapi dari apa yang saya lihat, setiap orang itu bisa melihat hal-hal yang berbeda, Mas. Walaupun ngelewatin tempat yang sama. Misalkan ada satu orang ngelewatin itu, dia ngeliatnya kayak sebuah gerbang. Orang yang lain lagi ngeliat itu bisa kayak masuk ke sebuah gapura. Orang yang lain lagi mungkin bisa ngeliat itu masuk, ya cuman ke pohon biasa. Tapi dia ngeliat hal yang lain. Jadi dari setiap orang itu pandangannya bisa beda. Kenapa begitu? Sejauh yang saya lihat dan sejauh yang saya ketahui, karena mereka itu kan punya privacy. Betul. Ya, sama kayak kita punya privacy. Nah, mereka pun juga terserah mereka, itu wilayah mereka, mau gimana pun cara ngerubah apa segala macam dan siapa yang izinkan untuk masuk wilayah itu. Lagi-lagi karena ada sesuatu yang harus dijaga di sana. Nah, Sobat Time Travel mungkin saking menjiwai ceritanya kali ya, penelusuran kita kali ini langsung diturunkan hujan. Mungkin hampir sama kayak situasi yang ada di Gunung Ciremai gitu ya. Nah, ini Liv, kan kalau misalnya Alif kadang suka ngelihat ya gitu, mungkin penghuninya bagi orang lain yang akan dilihat sebagai satu makhluk yang seram-seram gitu. Tapi kan Alif sempat pernah cerita ya, kalau kita lihat lebih jelas lagi Mas, lebih fokus lagi, ternyata itu memang orang-orang biasa. Nah, apakah yang ada di Ciremai itu keadaannya kayak begitu juga? Ada beberapa ada beberapa hal yang saya lihat di sana itu seperti di luar, bukan beberapa lagi, tapi banyak hal di luar nalar manusia biasa. Bener, apa yang dibilang Mas Anton. Seringkali saya ngelihat mereka-mereka yang penghuni di sana, entah di tingkatan-tingkatan yang dimanapun itu, kalau misalkan ngelihat secara kasat mata, maka ngelihatnya bentuk-bentuk yang serem. Badannya besar-besar, terus juga punya taring, wah macam-macam perawakannya, ada yang kayak barong, macam-macam lah pokoknya, betul-betul aneh-aneh. Tapi
seringkali juga ketika saya mohon kepada Yang Maha Kuasa, terus ngelihat lebih dalam lagi, ternyata mereka punya wujud yang nggak serem, gitu. Okay. Karena mungkin di dimensinya mereka punya kehidupan sendiri. Jadi sesama mereka itu ngelihatnya ya kayak manusia kita aja. Tapi ketika mereka muncul dan bergesekan dengan frekuensi manusianya kita, maka kelihatannya kayak serem. Mungkin juga karena mereka nunjukinnya serem ke kita. Karena harus ada yang dijaga di sana. Biar manusia yang naik ke sana itu nggak sembrono lah bahasanya. Gitu. Ada juga yang mereka memang punya wujud realnya serem. Tapi ada hal-hal yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan itu nggak serem sama sekali. Nah, terakhir deh, terkait yang luhur, apa yang tadi Alif cerita, yang lebih tinggi lagi. Nah, kok bisa ada dua entitas yang kira-kira menurut pandangan kita nih awam bertentangan ya? Ada yang horor banget, tapi juga ternyata ada yang luhur di sana. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Saya waktu pergi ke sana bertemu dengan salah satu tokoh di sana. Beliau itu kalau orang lihat itu punya perawakan yang menyeramkan, betul-betul menyeramkan. Wataknya itu karakternya serem, galaknya bukan main. Tapi beliau sebetulnya memang tugasnya begitu, bukan karena beliau jahat, bukan. Tapi memang tugasnya untuk menjaga wilayah yang berada di lereng sampai kaki Gunung Cermai. Beliau banyak cerita ke saya, beliau banyak mengutarakan hal-hal yang mungkin nggak banyak orang bisa tahu. Beliau bilang, kalau kesini sama seperti kamu main ke rumah orang lain. Ya, di sini tuh ada tuan rumahnya. Ya hormatilah tuan rumahnya, kamu tuh cuma tamu gitu bahasanya. Bertamu, Nah, ada filosofi yang lebih luhur lagi dari apa yang beliau sampaikan. Ibaratnya gunung itu punya badannya, punya kakinya, ya kan, punya kepalanya. Hidup ya, makhluk hidup. Tentu hidup, Mas. Kita naik ke gunung, itu sama seperti kita mendaki ke punggungnya. Punggungnya dia itu punggung si gunung. Sampai menuju ke puncaknya. Nah, kalau udah di puncak berarti kan tandanya orang itu diizinkan untuk naik ke kepalanya dia. Betul. Nah, jangan berbuat aneh-aneh gitu loh, jangan nggak sopan, tapi harus sopan. Selain menjaga alam itu, juga menghormati semua yang ada di wilayah itu. Dan tentunya pasti menjunjung tinggi keluhuran Yang Maha Kuasa sendiri kan gitu. Apa yang udah diciptakan olehnya. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa diceritain. Ini mah singkat banget. Bener-bener singkat banget. Karena saya belum cerita tentang ada kuburan kuda. Iya, ada. Itu apa sih gitu? Dari apa yang saya lihat ya. Iya, batu lingga. Ada batu-batu itu. Iya, batu junjung. Itu kan bukan cuma sekedar batu ternyata, tapi ada hal yang betul-betul dijaga gitu. Ada maksudnya lah intinya gitu. Terus juga ada tokoh-tokoh yang mungkin orang bilang itu nyi siapa? Nini pelet, ada macam-macam. Nyi Linggi. Itu ada memang yang mereka itu saya nggak tahu namanya. Mereka itu yang memang punya teritori tertentu di wilayah Gunung Cermai. Ada juga mereka yang bagian dari yang lebih tinggi lagi. Ada kemungkinan nggak, Liv, kita bisa mengundang bintang tamu? Kan masih ada banyak spot yang orang ketahui, para pendaki ketahui sebagai tempat yang spot mistis, terus kemudian juga ada misalnya tokoh-tokoh yang terkenal lah di kalangan pendaki, yang kalau misalnya ketemu sosoknya kalau bisa lari lah gitu, dan doa sebanyak-banyaknya kayak gitu. Ada kemungkinan nggak kita bisa cerita bersama bintang tamu untuk penelusuran lebih mendalam lagi tentang Gunung Cermai ini? Insya Allah bisa ya. Apalagi yang bintang tamunya itu pendaki sendiri. Itu lebih seru lagi. Lebih seru banget, iya. Karena dia mengalami langsung. Iya, gitu sih. Oke sih, kayaknya ada lagi, Liv? Ada pesan lagi atau cukup? Pesannya banyak. Banyak banget. Tapi udah cukup sampai sini aja. Ya? Karena ini juga udah makin deras ya. Oke, Sobat Time Travel, ini jadi kayak episode pengantar lah untuk di Gunung Cermai. Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.